Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Niasari, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan tugas wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Di sini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Yapura 1, Bapak Mahmudin SEMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Yapura 1. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya selaku calon guru penggerak. Di sini saya ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah di SMK Yapura 1. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai, Pak? Boleh. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apakah Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMK Yapura 1 ini mendapatkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk masalah tersebut ya. Terima kasih Ibu Linda Niasari. Sekali lagi saya ucapkan selamat sebagai calon guru penggerak. Di sini saya selaku kepala sekolah SMK Yapura 1 untuk beberapa kasus tersebut pernah menghadapi ataupun mengalami ada beberapa kasus, tapi dalam hal ini saya ambil kasus salah satu aja, yaitu mengenai kasus kedisiplinan guru ya. Dalam hal kasus kedisiplinan guru memang dilema juga buat saya sebagai selaku pimpinan ataupun kepala sekolah, di mana guru tersebut tidak disiplin ataupun datang terlambat seperti tersebut. Berarti Bapak kasus dilema etika terkait dengan ketidakdisiplinan guru ya Bapak. Baik, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terkait dengan kasus yang terkait dengan guru, kurangnya disiplin guru, Pak? Dalam hal tersebut biasanya saya mengidentifikasinya. Kebetulan dalam hal ini kita di SMK Yapura 1 ini alhamdulillah kita guru sudah pakai fingerprint, jadi untuk absen ketahuan siapa guru yang suka terlambat. Di lain sisi juga kita ada guru piket di sini. Di guru piket tersebut ketahuan guru dicatat sering izinnya, entah itu mereka ada keluarga yang sakit, entah urusan pribadi mereka harus ke bank yang lainnya di luar kebutuhan yang urgent, seperti ada hal keluarga yang sakit. Biasanya dapat info dari guru piket ataupun dari absen tersebut. Baik, berarti Bapak mengidentifikasi berdasarkan dari hasil fingerprint sama guru piket ya Pak. Nah, baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus seperti yang Bapak sebutkan, di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Dalam hal tersebut mengidentifikasi menjalankan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan tersendiri, setelah mengetahui dari data yang sudah saya terima, biasanya selain itu saya akan saya hubungi dulu biasanya guru piket sama bagian kurikulum, karena guru piket lebih tahu datanya mereka kemana-kemana, dan biasanya kurikulum juga biasanya sering ke guru piket, karena yang bersangkutan suka memberikan tugas ataupun izin menginfokan ke bagian kurikulum, dan di situ saya akan bertanya ke kurikulum ataupun piket, ini kenapa kok sering izin atau bagaimana. Biasanya kurikulum atau guru piket ini akan banyak memberikan masukan ataupun catatan-catatan tersendiri buat guru yang terlambat seperti itu. Baik, Bapak berarti selalu berkoordinasi ya Pak dengan guru piket, kurikulum. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini Pak? Prosedurnya biasanya setelah saya mendapatkan menggali informasi dari guru piket dan kurikulum, setelah itu data sudah saya terima, dan biasanya saya panggil ke ruangan saya.
dalam hal ini kita bicarakan sesuai prosedur terlebih dahulu, tapi saya sudah memegang data dan membiarkan guru yang tersebut menceritakan ataupun menjelaskan alasan kenapa yang bersangkutan terlambat, yang bersangkutan tidak hadir ataupun tidak masuk mengajar sesuai dengan jadwalnya. Biasanya saya biarkan mereka untuk menjelaskan. Dan memang dilema juga apabila kalau yang bersangkutan terlambat, dalam hal ini seorang guru laki-laki ternyata ada istrinya yang sakit, harus mengantarkan istrinya ke klinik dulu ya. Begitu pula ada guru perempuan yang harus mengurusi anaknya sakit ataupun suaminya sakit, karena masalah sakit itu tidak bisa direncanakan dan tidak, siapa sih yang mau sakit gitu ya, betul, entah diri sendiri atau keluarganya yang sakit. Dan itu ya dilema sendiri buat saya. Ya memang tetap namanya aturan harus kita berikan teguran dan yang lain, tapi selaku pimpinan juga saya rasa manusiawi saya ada seperti itu. Peduli ya Pak? Iya, seperti itu. Baik, berarti terkait dengan langkah atau prosedur Bapak gali dulu dari guru tersebut kenapa mereka terlambat seperti itu ya Pak, baru Bapak lakukan keputusan dan koordinasi juga dengan guru piket dengan kurikulum. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya lebih efektif setelah saya menggali informasi dari kurikulum dan piket. Setelah saya mengambil saya panggil yang bersangkutan yang bermasalah, selanjutnya biasanya kebetulan di SMK Yapura sendiri kita suka ada rapat evaluasi untuk struktura di sini, karena bukan hanya kurikulum aja, struktura aja kesiswaan, ada kaprog ya, yang lainnya kita berbicara di sini apakah guru tersebut benar melakukan kesalahan yang berulang ataupun sudah patah dan yang lainnya, apa masih bisa berikan toleransi. Di situ nanti keputusan ataupun kebijakan saya yang akan saya keluarkan. Saya juga menerima dari struktural masukan-masukan. Ya baik, berarti keputusan yang Bapak putuskan tidak hanya berdasarkan hasil Bapak sendiri ya, tentunya kerjasama dengan tim. Nah Bapak, apakah ada tantangan untuk Bapak terkait dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa, Bu? Ya. Boleh diceritakan, Pak? Luar biasa. Untuk sekolah swasta, ya apalagi untuk jenjang SMK, tantangannya sungguh luar biasa. Dan untuk sekolah kita yang bisa dibilang di pelosok atau di kampung ya, untuk jenjang SMK, sekolah di kampung, tantangan terutama untuk guru-guru produktif. Ya memang di lain sisi sekolah butuh guru, guru juga butuh sekolah. Jadi kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Ya disinilah kita sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah harus benar-benar bisa merangkul ataupun dari hati ke hati dan membuat mereka nyaman, membuat mereka merasakan sekolah Yapura ini menjadi keluarga kedua buat mereka, dan biar mereka betah. Walaupun di sekolah tahu sendiri gajinya tidak, sekolah swasta tidak seperti PNS ataupun sekarang sudah banyak P3K ya. Jadi ya membuat mereka harus nyaman, betah, dan biar mereka loyal ke sekolah seperti itu. Baik, berarti tantangannya terkait karena ini kasusnya guru ya Pak ya. Jadi guru produktif, ketika guru produktif itu melakukan ketidakdisiplinan, nah di situ terjadi dilema etika ketika Bapak mengambil keputusan ya. Karena memang secara tidak langsung mereka sangat berpengaruh juga untuk sekolah gitu ya Pak. Nah baik Bapak, pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika iya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk mengenai ini, kebetulan kita di SMK Yapura sendiri kita ada namanya evaluasi bulanan ya, evaluasi bulanan, dan di situ biasanya saya selaku pimpinan sama struktural itu ada evaluasi bulanan. Setelah itu
kita putuskan. Untuk beberapa kasus kita bersama-sama tim ya bisa kita selesaikan, cari solusinya. Tapi ada juga beberapa kasus yang urgent ataupun mendesak, Betul. bisa juga ya per kasus kita selesaikan gitu. Jadi kalau misalkan hanya kasusnya bisa kita selesaikan sesuai jadwal bulanan ya sesuai jadwal bulanan. Kalau yang tertentu yang kasus per kasus ya bisa juga. Jadi tergantung kasusnya ya Pak. Iya. Mungkin ada kasus yang harus diselesaikan secara langsung. Langsung ya. Ada kasus yang berjenjang gitu ya Iya. Pak. Ya baik Pak. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Mungkin lebih tepatnya bukan hanya seseorang ya, kebetulan kita di Apura sendiri punya tim. Betul, ya. Betul. Ya untuk beberapa kasus karena kita di sekolah entah itu Wakasek saya ada kurikulum, kesiswaan, humas studi ya. Di sini dan Kaprok sendiri itu membantu saya dalam mengambil keputusan dalam beberapa kasus ya. Dan dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah di sekolah swasta, selain saya mempunyai hak ya ataupun wewenang, tapi di sekolah swasta ada yang lebih tinggi lagi yang mempunyai kebijakan, yaitu namanya ketua yayasan. Jadi setelah tim yaitu para wakil kepala sekolah dan saya kepala sekolah melakukan rembuk dan ini kan kasus tersebut, dan biasanya saya sebagai kepala sekolah melaporkan dan membicarakan ke yayasan. Apabila kalau tidak masalah atau masih bisa toleransi ya mungkin tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan sudah urgent dan yayasan dilema, terkadang saya di lain sisi saya butuh dan ingin mempertahankan, tapi kalau yayasan sudah tidak, itu saya pun menjadi dilema juga. Dilema etika juga ya Pak ya. Jadi tentunya yayasan sama dengan tim struktural ya bisa membantu Bapak mengambil sebuah keputusan. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini mungkin ada beberapa faktor ya. Dalam pengambilan keputusan pertama, kebetulan kalau kita di sekolah sendiri ya, untuk karena gini, untuk sekolah swasta ini kalau ingin maju siswanya itu ya harus disiplin. Sebelum siswanya dulu kan gurunya. Ya, kalau hanya sebatas lisan aja agak sulit. Bahkan jangankan lisan, tertulis aja. Makanya di SMK Yapura 1 sendiri kita sudah ada namanya tata tertib Dewan Guru. Bahkan seperti masalah honoran sekian per jamnya, sekali datangnya, transportnya berapa, bahkan untuk konsumsinya, itu membuat mereka termotivasi. Tapi masalahnya kalau masalah sakit dan lain-lain kan itu bukan menjadi alasan mereka seperti itu. Jadi kita tetap ada aturan tertulis. Di lain aturan tertulis juga terkadang dilema buat saya yang tadi yang saya bilang sebagai pimpinan, apabila ada keluarga guru yang sakit karena dia datang terlambat, keluarga guru yang sakit itu sakit siapa sih yang mau gitu ya, iya. Itu sungguh dilema gitu. Kecuali kalau keluarga guru itu sakit yang berobatnya rutin, seminggu sekali harus berobat jalan gitu. Mungkin itu jadi pertimbangan tersendiri ya, memang harus dijadwalkan ya, mungkin hari tersebut nggak usah mengajar atau jamnya dikosongkan dan yang lain seperti itu. Memang saya sebagai pimpinan harus balik lagi main perasaan, ya kita sama manusia ya, harus saling toleransi di batas masih tahap toleransi seperti itu. Ya. Berarti Bapak terkait dengan pengambilan keputusan tidak hanya berbasis peraturan aja ya Pak? Iya. Ada berbasis rasa peduli juga ya Pak? Betul. Karena mungkin itu hati nurani. Ya, hati nurani. Manusia pasti tentunya ada ya. Baik Bapak, itu saja wawancara pada hari ini.
Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancara ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Mahmud Ibu. Dinas MPD. Semoga sukses selalu ya Pak. Sama-sama, Ibu juga Ya. sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih. Inilah sesi dari wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan nilai sebagai seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Dadang MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bogor. Yang saya hormati juga kepada Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Fitriyanti Anasir SPD. Dan yang saya hormati juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Yapura II yaitu Bapak Mahmuri SPD. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan tugas wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah bersedia saya wawancara ya Pak. Baik Pak, boleh kita lakukan sekarang wawancaranya Pak? Silakan. Ya. Bapak ini terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya Bapak sebagai pemimpin di SMK Yapura II ini pasti mendapatkan kasus-kasus yang menurut Bapak dilema etika atau bujuk moral. Apakah Bapak pernah mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Miss Linda atau Ibu Linda Niasari MPD yang sebagai guru penggerak angkatan 10 ya. Ya, betul Pak. Ya, ini adalah guru terhebat Oh, bagi amin, kami amin. ya. Sebenarnya gini, untuk banyak kasus-kasus aktual yang berada di SMK Yapura II, salah satunya adalah kasus aktual itu berkenaan dengan kedisiplinan siswa, terutama adalah kehadiran pada saat pagi hari ataupun kedatangan siswa, karena di mana ada beberapa siswa kita yang mungkin hadir ataupun datang terlambat. Itu beberapa kasus yang ada di kami di SMK Yapura II. Oh, baik, berarti terkait dengan kasus keterlambatan siswa ya Pak ya, tentang Ya, kedisiplinan betul. siswa ya Pak. Baik Pak, selama ini nih bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus seperti yang Bapak sebutkan itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mungkin yang kita ketahui di sini adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang benar ya, karena sebenarnya keputusan ini kan semua apa sih baik untuk anak-anak kita dan baik juga untuk sekolah. Kalau untuk yang pertama, kita harus bisa mengetahui atau mendapatkan mengenai apa permasalahan yang membuat mereka itu terlambat ya, ataupun hadir datang ke sekolah itu terlambat. Itu salah satu bagaimana kita mengidentifikasi mengenai kasus tentang kedisiplinan siswa atau kehadiran siswa yang datang terlambat. Baik, berarti terkait dengan mengidentifikasi Bapak apa ya, menggali dulu ya Pak. Betul. Kenapa anak tersebut datang terlambat ke sekolah, Betul, seperti itu ya Pak. Betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak naungi ini di SMK Yapura II ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, seperti awal yang tadi saya katakan kan di sini artinya ketika siswa terlambat, kemudian setelah kita cari permasalahannya atau persoalannya, ternyata si siswa tersebut ada yang mengatakan sebelumnya di pagi hari itu membantu orang tuanya. Nah, bagi kita itu ada merupakan perbuatan yang benar bagi siswa kita gitu. Tetapi juga tidak baik juga ketika kedisiplinan tersebut tidak dijalankan. Ini jadi yang pertama kita adalah bagaimana kita mencari ataupun mencari masalah ataupun persoalan. Yang kedua, kita libatkan pihak-pihak terkait ya, seperti guru piket, kemudian wali kelas, kemudian juga wakil kesiswaan. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mencari solusi dari permasalahan tadi mengenai siswa yang datang terlambat seperti apa. Gitu. Ya baik, berarti yang pertama Bapak digali dulu ya Pak alasan mereka kenapa, kemudian Bapak melibatkan guru dan mungkin struktural ya Pak ya, Betul. terkait dengan menghadapi kasus tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak bisa lakukan selama ini?
Kalau dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita lakukan, ya langkah-langkah pertama adalah kita mengenali dulu, ya, mengenali persoalan yang muncul akibat siswa terlambat tersebut. Setelah itu baru kita mencarikan solusinya. Ya, jadi jangan sampai nanti walaupun mereka benar membantu orang tua, tapi jangan sampai ada peluang itu mereka untuk melanggar tata tertib sekolah ataupun aturan sekolah. Seperti itu. Ya, baik. Itu terkait dengan langkah-langkah prosedur keputusan yang Bapak ambil ya Pak ya. Betul. Jadi tidak langsung Bapak langsung ambil keputusan gitu ya Pak ya. Tidak, jadi kita memang harus mengenai persoalannya dulu. Betul, kemudian didiskusikan ya Pak ya. Ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang paling efektif itu adalah ketika kita mendengar sesuatu permasalahan, itu artinya kita jangan menunda-nunda. Jadi kita benar langsung menanganinya tadi sudah mengetahui permasalahannya, kemudian kita langsung melibatkan semua pihak yang memang terkait dengan permasalahan tersebut. Itu. Ya, jadi di sini kita intinya jangan menunda-nunda ataupun istilah segera kita selesaikan. Nah, jadi langsung menurut Bapak efektif ketika kasus itu tidak berjalan berlarut-larut ya Pak ya, langsung diselesaikan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tantangan nih? Apa sih yang selama ini Bapak menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Kalau mengenai tantangan, mungkin selain keadaan keluarga, itu ya di sini baik misalkan keadaan keluarga itu keadaan ekonomi sosialnya di masyarakat ataupun di keluarga itu sendiri. Nah di sini kita adalah tantangan selanjutnya kalau di sekolah itu adalah pertama kita harus mengikuti terus, artinya mengenai by data, artinya data siapa saja nih siswa terlambat dan berapa lama mereka terlambat. Kemudian kita juga harus punya penguas koordinasi di sini dengan guru piket. Jadi apakah anak tersebut memang sering terlambat atau memang dan berapa lama anak tersebut itu sering terlambatnya. Apakah memang anak itu terus atau memang dengan siswa-siswa yang berbeda-beda. Gitu. Dan juga kita perlu waktu dalam mengumpulkan data-data tersebut. Itu mungkin tantangannya bagi kita. Baik, berarti tantangan menurut Bapak terkait dengan kasus kedisiplinan itu adalah bagaimana sekolah bisa membuktikan gitu ya Pak ya, bisa membuktikan bahwa anak itu melakukan pelanggaran gitu ya Pak ya. Baik, terkait dengan pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Kalau misalkan iya, faktornya, bentuk atau prosedurnya apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita ketika ada permasalahan, terutama salah satunya adalah di sini mengenai dilema etika, terutama adalah kehadiran siswa, biasanya memang kita membuat jadwal tertentu selain tadi mengumpulkan mengenai data-data siswa. Kemudian setelah dalam waktu tertentu, artinya jangan sampai pembelajaran atau jangan sampai mengganggu pembelajaran mereka, nanti kita dijadwalkan membicarakan apa yang membuat mereka itu terlambat gitu. Jadi memang kita buat jadwal tertentu setelah kita mengumpulkan data dan setelah kita mengetahui permasalahan mereka. Ya, gitu. Baik, berarti terkait jadwal pengambilan keputusan itu disesuaikan dengan kasusnya ya Pak ya. Iya betul. Dan diselidiki terlebih dahulu, mulai dari terkait dengan kasus kedisiplinan kan terlihat dari buku catatan mungkin ya Pak, kedisiplinan, kemudian didiskusikan dan sebagainya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya nih, adakah seseorang maksud saya, ataukah faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau kita lihat banyak faktor, tetapi yang ataupun yang kami rasakan di sekolah ini, pertama adalah satu kerjasama dari pihak
orang tua ataupun pihak keluarga yang memberikan informasi mengenai kenapa anak tersebut atau siswa tersebut terlambat. Kemudian juga di sini kita faktor yang membantu itu adalah guru piket yang selalu mendata setiap siswa-siswa yang terlambat dan juga berkoordinasi dengan walas dan kesiswaan, sehingga ketika nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan bagi siswa tersebut dan bisa mencarikan solusi yang terbaik buat mereka. Ya baik, berarti terkait dengan kerjasama ya Pak ya. Betul, Kerjasama betul. akan memudahkan Bapak untuk mengambil keputusan Betul. yang sudah disepakati ya Pak. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kalau menurut kami di sekolah itu ya, karena pada dasarnya anak ini kan ingin menuntut ataupun ingin menambah kompetensi bagi mereka. Nah, di sini kami tidak ingin memberikan nilai negatif bagi peserta didik kita yang sering datang terlambat. Ya. Jadi pertama kita menanyakan dulu permasalahannya, kemudian setelah kita tahu permasalahannya ini, yang terpenting adalah kita kerjasama tim. Dalam artian kita menyampaikan baik itu guru piket ataupun misalnya wali kelas dan kesiswaan. Setelah itu kita mencari solusi bersama-sama bagaimana permasalahan siswa yang terlambat tersebut tidak lagi mengulang ke depannya. Gitu. Jadi kerjasama tim ini artinya sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berada di peserta didik kami. Ya, jadi Bapak tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan keputusan Bapak sendiri ya Pak ya. Ya. Tapi Bapak mengajak tim-tim Bapak, guru-guru ataupun mungkin struktural ya Pak untuk untuk mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang biasanya di sekolah hadapi. Kemudian bagaimana keputusan akhir yang biasa Bapak ambil sesuai dengan paradigma? Apakah biasa berbasis peraturan atau mungkin berpikir berbasis peduli atau mungkin berbasis akhir gitu Pak dalam setiap keputusan yang Bapak ambil? Ya, kalau setiap keputusan pada awalnya kita itu berbasis aturan ya, karena aturan ini kita sampaikan pertama di saat kegiatan MPLS pun kita sampaikan di ke siswa, kemudian pada saat rapat orang tua pun kita sampaikan kepada orang tua supaya mereka mengetahui mengenai tata tertib sekolah. Tetapi di sini pun kita ada juga yang berbasis peduli gitu. Jadi artinya bagaimana mereka juga itu mau membantu pihak lain ya, terutama tadi seperti orang tua, karena bagaimanapun orang tua adalah merupakan pintu surga bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Betul. Jadi tergantung kasusnya ya Pak ya. Betul. Dan tentunya pasti kepala sekolah memikirkan dari menggali terlebih dahulu kenapa anak itu terkait yang tadi Bapak bicarakan terlambat datang ke sekolah begitu. Baik Bapak, itu saja wawancara dari saya terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini di sekolah SMK Yapura 2. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Baik, itu adalah kegiatan wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Yapura 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.